mau tunggu 3 menit lagi atau langsung kita mulai aja, Pak Indra? Terserah. Enaknya gimana teman-teman? Saya ikut aja. Oke, mungkin kita tunggu 3 menit lagi aja, biar bulat. Ica sambil hubungi di grup ya. Kelas penulisan prosa ini akan dimulai. Ya, saya sambil merokok nggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Pak. Nanti thumbnailnya bagus seperti nanti, Pak. Mungkin ada kegiatan yang mau dipromosikan, Adnan. Silakan sambil nunggu Ica. Apa nih, Pak? Kegiatan apa? Ya, mungkin Gapus punya apa, mau pentas, mungkin mau dipromosikan. Gak apa-apa, itu nanti saat dekat-dekat aja promosi. Lagi proses sekarang. Ya, lagi proses ini teman-teman. Oke. Assalamualaikum Pak Indra, mohon maaf baru bergabung di kelasnya Pak Indra. Nggak apa-apa. Santai, kita santai aja. Iya. Sempat itu berjalan. Kelas penulis itu harus santai. Kalau nggak santai nanti nggak bisa menulis. Oke. Sama kayak olahraga berarti, Pak ya. Kalau kejang-kejang nanti nggak bisa ini olahraga. Benar. Jadi emang kelas penulis itu harus rileks, nggak boleh tegak. Siap. Sambil minum kopi yang sudah buat kopi akan sangat menyenangkan. Betul. Bisa 1 menit lagi nih, kita mulai habis ini. Mungkin selamat datang juga ya para teman-teman, Mas Haris, Mbak Ilma, Mbak Ahlul, Mas Afan, dan Mbak Ica ya. Di pertemuan kali ini. Mungkin untuk pertemuan ketiga bakal saya yang handle, jadi ganti-gantian ya. Kemarin kan udah Mbak Ica ya selama 2 pertemuan. Biar ada suasana baru. Nanti pertemuan depan mungkin Mas Afan ya. Mas Afan siap-siap. Mas Afan Panjaitan. Oke, sudah pukul 13.20. Jadi mungkin kita lanjut. Selamat siang semuanya, sampurasun, semoga dalam keadaan sehat ya semuanya. Sudah menginjak pertemuan ketiga. Di pertemuan pertama hingga pertemuan kedua kita sudah berbicara terkait masalah penulisan prosa ya, proses kreatif hingga dasar-dasar ya. Nah, mungkin yang selanjutnya kita akan sering berdiskusi mungkin begitu Pak Indra ya. Karena kan sebelumnya kita sudah berbicara terkait masalah apa sih prosa dan bagaimana penulisan kreatif ini berjalan gitu. Seperti unsur-unsur dan lain sebagainya. Sempat karena kemarin saya ada di akhir-akhir join gitu, tapi untuk secara singkatnya mungkin udah baca materi ya dari Pak Indra karena di-share sama Ica juga di grup. Nah, tadi untuk pertemuan kali ini teman-teman ada 3 bacaan yang di-share sama Pak Indra. Nah, ini untuk lanjutan seperti apa? Langsung saja saya serahkan ke Pak Indra. Nah, mungkin nanti dulu ya, Pak Indra ini lagi ngapain nih jalan-jalan? Korek ini. Oke, bentar dulu teman-teman. Jadi monggo nih, yang mau mungkin kemarin Mas Haris nih yang belum sempat hadir, mau refreshing dulu terkait materi kemarin, monggo. Sambil menunggu Pak Indra sedang mencari roh. udah ketemu kayaknya. Oke. Gimana? Kita mulai. Oke. Langsung saya serahkan aja Pak Indra mungkin ya untuk mengambil alih. Oke, Adnan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman.
Di hari Minggu yang cerah ini, setelah kemarin kita diterpa hujan, pikiran kita dingin, hari ini kembali ke udara yang begitu menantang. Sebenarnya hari ini topik kita tentang membahas karya. Jadi karya kemarin yang sudah ditulis kawan-kawan itu akan kita bahas hari ini. Kemarin saya memilih ada 3 karya. Yang pertama miliknya Mas Adnan sendiri. Yang kedua milik karyanya Ilma. Ya, Ilma namanya ya. Bentar. Ilma Arafin Nafiah. Yang ketiga punyanya cerpennya si siapa ini ya? Bentar, Haris MA Haris Firis Manda. Jadi maksud saya gini, untuk hari ini kita mungkin sharing aja dulu, nanti di akhir akan saya berikan sedikit bukan evaluasi menyalahkan atau enggak ya, tips saja apa yang sudah dilakukan oleh para penulis cerpen sebelumnya. Jadi itu yang akan kita lakukan hari ini. Kita sharing mulai dari siapa dulu ini enaknya? Yang mau dulu atau saya tunjuk atau siapa dulu? Atau Adnan dulu aja ya. Jadi maksudnya gini, sharing itu mungkin bisa cerita proses penulisan karya ini. Kita sebut cerpen aja, karena flash fiction itu juga sebenarnya bisa dikategorikan cerpen, meskipun cerpen itu mungkin lebih panjang, tapi saya pikir kalau pendek itu kan ya 200 kata, 500 kata juga bisa masuk kategori pendek. Jadi mungkin itu kita bisa sharing, misalnya cerpen ini ceritanya tentang apa, mengapa mengangkat cerita itu, terus mengapa menetapkan judul itu dulu yang akan kita bicarakan. Lantas mungkin kawan-kawan bisa memberi sedikit sedikit komentar mengenai hal itu, jadi biar enak. Setelah itu nanti saya akan setelah kita berdiskusi baru nanti saya akan memberi semacam tips-tips saja. Gimana kalau gitu? Ini saya tawarkan dulu. Atau kalau mau dari saya dulu ya nggak apa-apa. Cuma nanti kalau takutnya kalau dari saya teman-teman agak malu untuk berkomentar. Biasanya gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin dari teman-teman kelas dulu aja, baru nanti dari Pak Indra. Oke, ada 3 bacaan itu yang setelah itu silakan Anda berikan komentar aja dulu, siapa dulu yang mau komen silakan. Mungkin ada 3 cerpen, silakan Anda komen satu persatu cerpen itu menurut Anda menariknya bagaimana. Kalau menurut Anda paling tidak lah sebagai pembaca ketika Anda membaca apa yang Anda rasakan. Mungkin itu aja untuk teman-teman dulu. Nanti setelah itu Adnan bisa cerita, Ilma bisa cerita, Haris bisa cerita tentang proses penciptaannya. Nanti di akhir biar saya yang memberi sedikit tips mengenai itu. Oke, siapa dulu mungkin? Silakan. Dikelola aja, Adnan, mungkin. Siapa dulu? Oke. Mungkin sebelum kita berkomentar terkait 3 hasil dari kawan penulisan prosa ini, Ica mungkin bisa share. Di-share dulu mungkin. Bebas, Ca, random dari ketiga yang akan dibahas pada hari ini. Di-share dulu mungkin. Karya siapapun. Jadi kita mungkin ini mungkin Pak ya, kalau teman-teman sudah baca bagus, tapi mungkin kita lakukan pembacaan bersama mungkin Pak ya. Boleh, tapi kalau bukannya kelamaan nanti kalau pembacaan bersama ya, karena ini kan Zoom, kalau kita ketemu gitu enak ya, durasi waktunya bisa melebar. Ini kan Zoom soalnya ya, kita sangat terikat dengan waktu, jadi kita kebebasan kita itu sedikit. Mungkin teman-teman mungkin ada yang sudah baca di antara ketiga itu atau sudah baca 3-tiganya, komentar aja sebagai pembaca maksud saya.
Oke, siap. Nah, mungkin saya tunjuk secara random aja ya. Nah, ini Mas Haris. Boleh. Mas Haris sudah semangat nih, udah on cam. Monggo, mungkin bisa komentar nih dari tulisan siapa ini? Adnan Guntur, nggak tahu siapa nih ya. Jadi silahkan, mungkin Mas Haris bisa berikan komentar nih. Tulisan dari Adnan Guntur, cinta cerita dan bagian cerita tuh. Sebenarnya belum baca seluruhnya ini ya. Iya, mungkin udah baca atau belum baca, jadi baca secara cepat mungkin Mas Haris. Ya. Sebentar ya, saya baca ya. Iya, monggo, monggo. Mohon ditunggu Pak Indra, Mas Haris katanya baca dulu. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gimana Mas Haris? Udah melakukan pembacaan? Ini menurut saya pembacaan saya ini apa ya istilahnya, sebuah traumatik ya dari seorang anak terhadap apa namanya, musim hujan ya pertama. Mungkin karena dari pendapat saya mungkin Mas Artan ini baru-baru saja menulis cerpennya pada saat minggu yang lalu itu, yang hujan deras itu. Dan saya membaca sekilas dari cerpen ini tuh adanya itu siapa namanya, traumatik yang dihadiri oleh anak-anak tersebut ya, yang dihadiri oleh anak tersebut teman di saat hujan dan lebat deras itu sendiri sih. Dan yang mana mungkin metafora ini bahwasanya ketakutan tersebut itu mungkin tidak apa ya istilahnya itu, tidak tergantung mungkin terhadap musim, tapi ada hal yang lain gitu yang mungkin perlu untuk dijelaskan secara lebih detail gitu. Tapi penasaran saya mungkin di sini untuk cerpennya ini lebih mengarah pada bagaimana kita bisa melawan rasa traumatik tersebut, terutama saat adanya apa istilahnya itu, larangan ataupun adanya kayak semacam badai dan sebagainya, yang menganalogikan bahwasanya ketakutan itu bisa dihadapi dengan apapun segala cara. Dan kita bisa mengetahui lebih detail mengenai bagaimana kita bisa apa istilahnya itu, melawan itu semua dengan tetap lawan dari trauma yang kita rasakan saat itu. Mungkin seperti itu Mas Arman. Mohon maaf kalau kurang tajam penganalisannya. Ya, nggak apa-apa Mas Haris. Ini kita bareng-bareng. Oke, makasih Mas Haris ya atas pembacaannya. Ya. Mungkin ada lagi yang lain? Mbak Ica mungkin, Mbak Ica ingin memberikan komentar? Oke, sebenarnya pas baca kan dikasih 3 referensi ya sama Pak Indra untuk flash fiction yang dibaca ini. Sebenarnya dari ketiga flash fiction yang disuruh baca itu cerpennya Mas Adnan ini diantara yang lain kerasa banget ada semacam teka-teki yang sebenarnya nggak terlalu gelap, cuma cukup untuk buat saya sebagai pembaca itu ini sebenarnya arahnya kemana sih gitu. Sebenarnya cukup buat seperti itu pas baca pertama maupun kedua gitu. Terus saya baca 3 kali, ada semacam asumsi bahwa kami di dalam teks ini tuh sebenarnya apakah
semacam benar-benar orang gitu, orang yang kemudian punya nasib buruk atau semacamnya yang terkait dengan si ayah, atau kami ini sebenarnya hanya sebuah cerita yang dibikin sama si ayah untuk nakut-nakutin kau gitu. Itu sih itu yang masih belum aku temuin di teks ini gitu. Terus juga aku lihat caranya Mas Adnan ini, bagi aku tuh cara berceritanya tuh lebih ke nggak terlalu to the point, tapi cukup ringkas banget gitu loh. Jadi nggak membuat pembaca tuh dibawa kemana-mana gitu, langsung tes gitu. Jadi aku pas baca ini juga meskipun kayak gitu, tapi juga pas baca ini juga tetap bisa ngikutin ceritanya dengan enak gitu, nggak kerasa terburu-buru, tapi juga nggak terlalu dibawa kemana-mana sama teks. Gitu. Itu sih Mas Adnan. Oke, karena masih ada ini ya 5 orang lagi. Nanti saja untuk 2 karya yang selanjutnya. Selanjutnya gimana Pak Indra? Ini si pembuat karyanya atau Apa yang pembuat karyanya mungkin sekarang ya? ya? Cerita Sebentar ya, tentang saya panggil dulu Mas Adnan Guntur, Pak. Nah, ini sudah saya Adnan Guntur ya. Tadi saya sebagai moderator, sekarang saya sudah berpindah tempat. Oke, mungkin saya sedikit bercerita terkait proses pembuatan. Ya, mungkin ada benarnya dari Mas Haris. Kemarin karena hujan lagi asik-asiknya ya, apalagi saya sendirian gitu di kontrakan. Nah, jadi saya sedikit membuat tema-tema terkait masalah hujan. Terus ada benarnya juga hujan itu ada sedikit semacam post traumatik ya. Karena kita lihat banyak sekali novel-novel, karya-karya ataupun video klip yang bertema hujan itu dan selalu membawa kesedihan. Jadi saya semacam mencoba menulis di mana saya tidak ingin bercerita. Biasanya tokoh itu bercerita secara langsung gitu. Jadi saya tidak menceritakan dan bercerita tentang dirinya sendiri yang tidak ada kaitannya dengan langsung aku gitu. Terus ingin mengangkat juga terkait masalah pamali, nah kan larangan-larangan yang biasa dilakukan oleh orang-orang, saya sebutnya apa ini Pak? Baheula atau ini Pak Indra, mikrofonnya belum nyala. apa ya, ketabuhan ya mungkin ya kalau pamali itu ya, sesuatu yang Ya. tabu dilakukan itu ya. Ya, semacam itu mungkin hal-hal yang larangan itu. Dan akhirnya ditutup dengan suatu hal, ya takut seandainya kau menjadi bagian itu lalu menangis dan menyesal setelah tahu akhir cerita sesungguhnya di masa lalu. Nah, itu mungkin yang sebuah daya kejut yang ingin diberikan gitu. Makanya saya tidak bercerita melalui aku. Cara ini lagi jajal-jajal gaya aja mungkin Pak ya. Nah, mungkin selanjutnya saya serahkan aja langsung Pak. Saya jadi moderator. Oke. Tapi mungkin ke yang lain dulu aja, Adnan. Mungkin cerita, mungkin yang komentar dari yang punyanya Ilma sama si Haris dulu aja, nggak apa-apa. Nanti setelah itu baru nanti saya akan berkomentar juga. Oke, berarti kita share karya yang lain Ini sambil Ica nunggu share karya-karya yang lain, saya kasih urutan ya buat komentar. Mbak Ilma nanti ini ya siap-siap. Ini karya siapa dulu? Oh, Mas Haris. Itu. Haris. Karya Mas Haris. Berarti Mas Haris siap-siap ya untuk memberikan ini semacam pengantar proses kreatifnya.
Yang selanjutnya mungkin saya pengen menunjuk Mas Afan. Halo Mas Afan. Monggo mungkin bisa berikan komentar terkait karya dari Mas Haris. Halo Mas Afan. Halo Mas MA Fauzan Alriyad P. Halo Lagi buat Afan. kopi mungkin. Lagi buat kopi mungkin. Mungkin Pak. Mungkin Mas Afan lagi buat kopi nih mungkin. Siapa ya yang mau nih? Ada yang mau ini ikut berkomentar karya Mas Haris? Mas Afan katanya sinyal. Mbak Sarah mungkin? Halo, Mbak Sarah. Halo, Halo. Sarah lagi bersin-bersin. Aku lagi bersin-bersin, lagi kumat sinusitusku. Waduh. Gak apa-apa nih Aku kalau nyimak aja. nyimak aja. Aku nyimak Oke. aja. Iya, nggak apa-apa. Mas Afan sedang terkendala, Mbak Sarah ini kayaknya lagi ini apa? Terkendala juga. Mungkin siapa lagi nih yang mau? Mas Fajar, Mbak Ilma, Mbak Ahlul mungkin? Halo? Adakah yang mau? Mbak Ahlul? Ada enggak? Atau ini dulu penulisnya. Nanti akan ada komentar dari yang lain. Mungkin kasih pengalaman dulu, pengantar dari ini penulisnya. Ya, sebenarnya terima kasih Mas Adnan. Sebenarnya dalam proses kreatif ini tuh berangkat dari apa ya, pengalaman spiritual saya. Karena ini kan judulnya kan nanti saya Jibril ya. Jadi semacam ada apa istilahnya nuansa saya. Kan saya kan menggunakan tokoh aku ini, nuansa saya untuk mengikhlaskan mengenai nilai-nilai spiritual yang dihadirkan gitu. Misal halnya kenapa sih orang-orang ini, pertama ini kan saya mengambil latar di bulan Ramadan ya, bulan puasa gitu. Misalnya kalau bulan Ramadan orang-orang itu gerusa-gerusu kesana sini ke masjid pada ngaji semua. Tapi saya merasakan kenapa kok di hari-hari selain puasa kita kembali seperti biasanya. Jadi seakan-akan orang itu melihat ibadah itu hanya berupa nominal, berupa istilahnya itu pahala dan sebagainya. Dan saya menganalogikan ini sebagai dalam sudut pandang tokoh aku ini mengenai menanti Said Jibril, yang mana bahwasannya apa ya istilahnya, hal-hal yang mungkin tidak logis di dalam cerpen saya ini bisa terwujudkan. Maksudnya dalam arti saya menganalogikan hal ini seperti sebuah kematian gitu. Jadi mungkin saya agak terinspirasi dengan cerpen-cerpennya Danarto gitu, mengenai sufistik gitu, yang mana saya menganalogikan bahwasannya apakah kita sebagai manusia itu benar-benar beribadah, benar-benar takwa kepada Tuhan atas dasar imbalan surga, atau mungkin takut dengan neraka. Nah, ini kan pertanyaan. Nah, jika tidak ada surga dan neraka, apa kita masih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan gitu? Nah, ini sebenarnya yang ingin saya tekankan dalam cerpen saya. Apalagi di dalam cerpen ini juga mengangkat tema tentang pandemi saat ini, pandemi COVID saat ini gitu. Yang mana ada seorang pengemis tua yang tanpa sadar tokoh aku itu, sebagai aku itu istilahnya itu tidak sadar dengan apa yang ia lakukan, karena menanti-nanti kedatangan Jibril, meskipun ia sudah melakukan segala banyak hal seperti mengaji dan sebagainya, tapi masih saja dia tidak bisa bertemu dengan Jibril gitu. Seakan-akan apa istilahnya itu, Tuhan tidak mengabulkannya gitu. Tuhan tidak mengabulkannya dengan apa yang ia inginkan, meskipun ia sendiri sudah melakukan dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bahkan sunnah-sunnah yang dilakukan itu. Nah, dalam hal ini saya menekankan apakah kita sebagai manusia itu hanya tunduk, hanya ingin mendapatkan sesuatu dengan apa yang kita inginkan, dengan mewakili dari objek-objek itu tadi, seperti halnya melakukan kegiatan ibadah dan sebagainya tanpa dasar keikhlasan terkait
bagaimanakah tingkat ketakwaan kita kepada Tuhan. Nah, dari situlah di ending akhir ini terutama saat si tokoh aku mendengar kabar kematian dari apa namanya itu tetangga yang terkena COVID itu sebagai mengingatkan terkait kematian itu sendiri sih. Meskipun di toko aku itu juga sudah bertemu dengan Jibril, meskipun dia tidak menyadari itu, gitu, bahwa Jibril sendiri menyamar menjadi seorang pengemis di suatu hati yang pergi saat si toko aku mengeluarkan kopi itu. Mungkin seperti itu Mas Akan dari awal proses kreatifnya. Dan saya sebenarnya tuh sedikit bersentuhan dengan tema ini, sedikit bersentuhan dengan religiusitas gitu. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Makasih banyak Mas Haris. Iya. Nah, itu mungkin ya dari penulisnya sendiri. Ada yang ingin memberikan komentar? Mas Fajar mungkin? Halo guys. Ya, halo. Gimana Mas Fajar, mau memberikan komentar? Gue cuma baca sekilas ya. Iya. 1-2 halaman ini sekitar. Aku suka di mana Mas Haris ini mencoba membawakan spiritual yang mengingatkanku pada salah satu karyanya Pak Kunto Wijoyo kalau nggak salah. Khotbah di atas bukit judulnya. Di mana ini seperti mengingatkan saya bahwa manusia ini selalu mencari sebuah eksistensinya. Dengan Mas Haris mencoba bermain-main dengan spiritualitas, dengan tanda yaitu Jibril dalam tanda kutip, apakah itu memang merujuk ke seorang malaikat yang kita kenal, malaikat Jibril. Nah, dia mencoba mengeksplorasi itu tadi. Bagaimana kedudukan Jibril, lalu posisi surga itu seperti apa. Dengan mengeksplor tingkat spiritualitas dari tokoh aku. Mungkin itu sih yang dari saya karena masih belum full bacanya. Oke, makasih Mas Fajar. Mungkin ada yang lain ingin memberikan komentar? Mbak Ahlul? Atau Mbak Ilma? Ya, Mbak Ilma, monggo. Iya, Mas. Terima kasih. Apa suara saya terdengar ya, Mas? Karena agak putus-putus. Jelas kok, jelas. Baik, terima kasih. Baik, untuk Mas Haris, menurut saya pribadi dalam pembacaan saya, ketika saya membaca cerpennya Mas Haris ini, yang pertama saya temukan seperti yang udah dibilang sebelum-sebelumnya bahwa ini mengangkat religiusitas seperti itu ya, Mas. Kemudian saya paling suka gitu dengan kalimat yang ada di sini. Kenapa jenengan sampai mau menjual ibadah hanya karena ingin bertemu Jibril gitu? Yang jadi pertanyaan saya itu, Mas Haris benar-benar apa ya? Menurut saya sendiri, Mas Haris cukup kreatif gitu, tidak berusaha untuk menyandingkan ibadah ini dengan sosok Tuhan gitu. Maksudnya gini, kita kan tahu kalau Jibril itu ciptaan Tuhan. Kenapa tidak langsung aja gitu merujuk kepada Tuhannya gitu. Di sini Mas Haris seolah berusaha buat dalam pembacaan saya tuh berusaha buat menawarkan gitu ya, menawarkan pada sesuatu yang itu tuh ilusi saja gitu loh. Misal itu nggak ada gitu, bagaimana dengan keinginan kamu itu, apakah bakal terkabul atau tercapai gitu. Seperti yang sudah pernah saya dengar sebelumnya gitu, akankah manusia itu masih tetap beribadah gitu? Andai kata surga dan neraka itu sebenarnya hanya ilusi saja gitu, seperti itu. Terus ketika saya membaca cerpen yang saat ini, saya juga sempat timbul pertanyaan-pertanyaan gitu pada bagian-bagian tertentu. Seperti pada saat di akhir, di ujung itu ada kabar kematian gitu ya dari tetangganya si tokoh aku ini. Saya pikir saya agak mencampur adukkan gitu Mas, antara tokoh pengemis itu sendiri dengan tokoh yang meninggal. Jadi saya anggapan pertama ketika munculnya pengemis ini, saya sudah menebak-nebak
jika pengemis inilah nanti yang menjelma menjadi sosok Jibril seperti itu. Namun ketika berada di ujung, ketika saya mendengar kabar kematian dari tetangga tersebut, saya jadi bertanya-tanya gitu, apakah sosok Jibril itu ya tetangganya itu juga yang sedang meninggal dan akhirnya terbawa gitu. Dan sosok yang dilihat sama si tokoh aku adalah tokoh tetangganya yang mati seperti itu. Seperti itu dari saya, Mas. Terima kasih. Oke, itu dari Mbak Ilma. Mungkin terima kasih ya, Mbak Ilma, Mas Fajar ya, atas pembacaannya. Langsung saja mungkin ke karya yang selanjutnya, Ca. Biar kebagian ya pembicaranya, biar enggak orang-orang itu aja yang ngomong. Cinta Seorang Manusia. Ini Mbak Ilma ya. Mungkin bisa diinikan lagi. Nah, ini dia. Mungkin ada yang ini, Mas Afan, Mbak Ahlul. Mungkin saya juga sambil baca dulu ya. Mungkin dari ini dulu, penulis Mbak Ilma menceritakan prosesnya dalam pembuatan ini. Baik, terima kasih Mas Adnan. Saya menyampaikan tentang ide saya ini sebenarnya agak absurd juga gitu. Saya sudah membaca pesan yang dikirimkan Mbak Ica gitu ketika setelah pertemuan kemarin selesai gitu, bahwa kita diberikan tugas untuk segera mengumpulkan gitu ya, dan diberi batas waktu. Tapi saya sengaja melenakannya gitu, kayak tunggu nanti aja waktu mepet, karena saya tipe di deadline gitu, yang ketika udah deket deadline baru suka mengerjakannya gitu. Jadi saya agak kepikiran gitu. Saya juga bukan warga Twitter yang aktif, jadi saya kurang baca tentang short cerita AU gitu. Jadi saya berpikir gimana cara saya membuat suatu kisah dan segera menyudahinya dalam satu waktu tersebut gitu. Jadi saya pikir isu LGBT ini kayaknya seru gitu. Maksudnya kita memberikan kejutan di akhir tanpa perlu ada masalah-masalah lanjutan gitu. Karena di sisi lain juga kan banyak orang yang menggonggong kalau LGBT itu juga hak kemanusiaan gitu. Jadi saya berusaha untuk mengangkat isu ini sembari mempertanyakannya juga seperti itu, Mas. Oke, dari Mbak Ilma seperti itu mungkin. Terima kasih Mbak Ilma. Mungkin yang ini ada yang ingin memberikan tanggapan, Mas Afan, Mbak Ahlul. Adakah? Oke, mungkin sambil menunggu ya. Adnan mungkin ngasih tanggapan, Adnan. Iya, ini saya pengen Pak. Karena mungkin ini teman-teman sepertinya sedang membuat kopi mungkin Pak. Sama menyeduh mie dan telur. Enak nih. Ya, mungkin saya memberikan komentar. Ini saya lihat sedikit kaget ketika membaca akhir. Ya, saya lagi pula hanya suka pada laki-laki gitu kan. Wah, ini menarik ini, bahasan menarik. Terus tiba-tiba aku berharap jadi udara. Ada dua ungkapan menurut saya di sini. Yang pertama, daya untuk memberikan sebuah alur dari Mbak Ilma sendiri. Sedikit menarik gitu ketika di awal itu ada kalimat, Ica mungkin bisa ke atas dulu ya.
Nah, ini untuk mengungkapkan, sepertinya di musim hujan seperti ini nasi goreng buatanku sepertinya akan enak gitu. Nah, tapi kan ada suatu penolakan gitu. Apalagi di sini kan ada tokoh aku dan kau, di mana sepertinya ingin menjalin sebuah hubungan gitu. Dengan ada nasi goreng kan seperti ingin membuatkan suatu kekasih gitu. Apalagi kan sampai merelakan waktu paginya untuk membuat nasi goreng gitu. Namun kan di akhir-akhir itu ada kalimat aku nggak suka dan ya maaf aku tidak suka perempuan, laki-laki, ya anggap saja kau si tokoh lawan aku ini adalah laki-laki namun tidak suka perempuan, namun saya suka laki-laki. Berarti kan ada sebuah usaha yang diberikan si aku namun ditolak gitu. Dan ditolak mentah-mentah gitu. Nah, hal-hal seperti ini mungkin sangat dekat ya dengan yang sekarang ini. Selalu laki-laki tuh kalau nggak suka perempuan selalu dikaitkan, maksudnya tidak suka dengan seseorang, selalu dikaitkan dengan, wah, sepertinya dia gay atau inilah seperti itu. Terus ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh Mbak Ilma ini menurut saya sedikit sangat milenial. Seperti ungkapan yang pertama tadi yaitu terkait masalah laki-laki itu ada 3 gitu. Ya, saya lupa itu laki-laki brengsek, laki-laki ini, atau yang ketiga dia gay. Terus yang ketiga, udahlah saya mau jadi angin aja gitu. Ini sedikit humor yang menarik menurut saya diberikan oleh Mbak Ilma. Dan mungkin ceritanya sedikit jauh gitu ketika judul yang diberikan itu Cinta Seorang Wanodia, dengan hasil karya yang sangat milenial ini dan pembawaan cerita-cerita yang sangat kekinian dan ungkapan-ungkapan yang sangat kekinian gitu dari Mbak Ilma. Kayak gitu mungkin dari saya secara asal-asalan ya. Mohon maaf. Dan mungkin ada lagi yang ingin berkomentar. Mbak Ica mungkin mau ikut lagi? Ini Mas Adnan, tadi ada yang nge-PC aku dari Fajar, katanya pengen cerpennya ditampilin. Ini gimana Pak Indra? Berkenan apa enggak? Ini semangat nih teman kita, pengen ditampilin katanya, pengen dapat. Nggak apa-apa. Tampilin aja. Oke. Sambil ini berarti ya. Ini mungkin kalau ada yang mau komentar karya Mbak Ilma, mungkin sambil menampilkan karya Mas Fajar. Mungkin sudah semua membaca, jadi mungkin bisa memberikan komentar. Mas Haris mungkin ingin memberikan komentar sambil kita menampilkan cerpen atau karya dari Mas Fajar, cerpen saya sebut. Karya dari Mas Fajar. Mas Haris mau ikut juga? Mungkin iya, mungkin ini untuk cerpen ini ya, Mas. Ya. Sedikit mengulas sebenarnya yang apa yang dikatakan Mas Atan, bahwasannya memang isu-isu ini sangat menarik, terutama di dalam kajian cerpen yang mungkin dari Mbak Ilma buat ini, yang mana adanya stereotip yang selalu berkembang itu sekiranya membentuk istilahnya itu subjek atau mungkin orang-orang di sekitar lingkungan itu mungkin akan tergambarkan mengenai strategi seperti apa, dan anggapan-anggapan itulah yang sebenarnya mungkin menjadi kritikan dari Mbak Ilma sendiri di dalam cerpennya gitu. Dan rasanya karena di sini kan juga istilahnya itu sangat tabu gitu di Indonesia, bahkan di agama sendiri gitu. Namun katanya juga kita tidak tahu mengenai eksistensi manusia sendiri hakikatnya seperti apa kalau misalnya kita berbicara mengenai gay sendiri.
apakah ada batasan-batasan tersebut atau bagaimana, apakah ini mungkin hanyalah wacana akademik seperti apa gitu. Mungkin ini yang menjadi refleksi kita sebenarnya sih terkait dengan isu-isu yang sekarang. Mungkin seperti itu Mas Adnan. Oke, terima kasih Mas Aris ya atas komentarnya karya Mbak Ilma. Mungkin bisa sambil ini ya, mungkin ada yang ingin memberikan sebuah tanggapan dari karya Mbak Ilma sambil menampilkan karya Mas Fajar. Tadi Mas Fajar ini semangat ingin karyanya ada komentar. Oke, nah ini. Mungkin sambil itu memberikan apa? Sebuah ulasan dulu mungkin atau proses terkait hasil dari karya Mas Fajar oleh Mas Fajar sendiri, oleh penulisnya, sambil menunggu teman-teman yang lain membaca mungkin. Monggo Mas Fajar. Terima kasih banyak ya Mas Mbak sudah dikasih kesempatan buat nanya-nanya juga seputar pendapat dan masukan nanti. Cerpen Rona Merah ini sebenarnya berkaca dari beberapa karya yang sebelumnya juga aku baca dan juga ada sedikit apa ya, kayak inspirasi ketika kita biasanya pakai kemeja putih, terus ngilangin noda di kemeja putih itu kan sangat sulit banget. Nah, aku hanya memainkan perandaian atau what if, bagaimana jika noda di kemeja berwarna putih itu nggak bisa hilang. Dan di sini aku mencoba membangun sebuah tokoh aku di mana dia adalah seorang lelaki yang memang hidup dalam realitas sosial seperti sekarang, di mana dibenturkan dengan kondisi perempuan yang serba neko-neko, dia tidak bisa merasakan sebuah cinta menurutnya, akhirnya dia memutuskan untuk istilahnya mencari peralihan cinta, di mana aku sedikit juga terinspirasi dari beberapa karya, salah satunya cerpennya Pak Seno Gumirak berjudul Linguae, itu di mana seorang dapat bercinta tanpa mengungkapkan sebuah isyarat. Nah, itu gimana sebenarnya? Jadi orang tanpa ngobrol tapi saling cinta, hanya dalam bersentuhan tubuh. Nah, aku coba eksplorasi hal yang sama di sini, di mana tokoh aku mempunyai hubungan gelap dengan sosok yang tidak pernah dikenalnya sama sekali. Dia hanya melakukan cinta dalam arti ikatan secara fisik dan batin tanpa ada sebuah isyarat, tanpa mengenal nama. Makanya di sini tokoh aku menyebut perempuan yang bercinta dengannya adalah Rona Merah. Nah, itu konflik yang aku bangun di cerpen ini. Oke. Makasih Mas Fajar. Nah, mungkin saya dulu ya sambil melanjut ini ya. Nah, mungkin ini ada dua sudut pandang ya. Ini menarik nih dari karya Mbak Ilma dan Mas Fajar. Mbak Ilma berbicara sebagai perempuan, Mas Fajar berbicara sebagai laki-laki. Nah, dari karyanya Mbak Ilma kan melihat laki-laki itu mungkin yang saya bilang tadi ada beberapa hal terkait masalah ada dua kemungkinan ya. Seorang laki-laki itu dia tuh brengsek karena dia tidak menerima seorang perempuan, dan kedua dia itu gay katanya gitu kan. Nah, mungkin kalau dari Mas Fajar ini menarik nih melihat mungkin ada sedikit curhatan terkait penangkapan realitas yang terjadi sekarang ya, banyak sekali ataupun perempuan yang neko-neko ya. Ini saya lihat seperti FTV gitu. Tapi ada agak menarik dari cerpen Mas Fajar, saya seperti melihat karya siapa gitu.
Mas Fajar berbicara tentang rona merah yang berada di baju putih gitu. Tapi ini kalau saya beri saran mungkin lebih menarik dari sudut pandang si rona merah gitu daripada laki-laki atau perempuannya gitu. Rona merah itu sebagai tokoh utamanya gitu. Menurut saya akan jadi lebih menarik gitu. Karena mungkin bisa membicarakan banyak hal gitu nanti. Dan juga mungkin saya juga ini kalau kayak gini tuh ingat puisinya Pak Indra juga, nasihat bagi orang jatuh cinta. Kayak daya ungkapan Mas Fajar tadi, di mana percintaan itu ya tidak hanya sekedar ada laki-laki dan perempuan yang saling suka, tapi percintaan juga adalah suatu hal yang sangat menyakitkan dan begitu-gitu saja dan singkat gitu. Kalau mungkin saya ingat-ingat tuh Pak Indra tuh di puisinya ya ketika kita bercinta dan pada detik ini kita mungkin akan sama-sama hilang dan saling melupakan gitu. Mungkin ceritanya seperti itu. Saya lupa kalimatnya. Tapi mungkin seperti inilah yang hadir gitu kalau mungkin dikaitkan dengan karya Mas Fajar gitu. Oke. Cukup mungkin dari saya. Ada yang lainkah yang ingin memberikan komentar? Ada? Saya boleh Mas Atan? Oke, monggo. Mungkin saya juga itu sih sedikit istilahnya itu membaca konsep-konsep psikoanalisis Jacques Lacan itu terkait konsep yang berhubungan dengan simbolik yang tidak pernah ada. Bahasanya mungkin dalam cerpennya Mas Fajar sendiri ini sangat menekankan mengenai istilahnya hakikat cinta sendiri, yang mana cinta itu sebenarnya sangat konseptual dan kita tidak bisa mematerialiskan antara cinta itu sendiri. Coba mesti seperti halnya kalau kita mencintai seseorang, kita pasti objek perwakilannya mesti adalah bunga dan sebagainya. Dan kita terus terjebak oleh simbol-simbol itu. Nah, sehingga kita tidak bisa pernah menemukan istilahnya itu hakikat cinta itu sendiri gitu. Dan ini juga kembali lagi sih ke tanggapannya Mas Fajar sendiri yang cerpennya Seno Gumila itu yang bercinta tanpa ungkapan tapi langsung bersetubuh dan sebagainya. Ini kan sebuah penghilangan jejak gitu. Maksudnya dalam arti ya orang tidak akan pernah mengenal cinta itu sendiri selain mungkin dia bisa memahaminya gitu. Dalam arti cinta memang tidak bisa materialistikan kecuali dengan objek-objek perwakilan. Dan makanya mungkin kita tahu bahwa ketika kita mencintai seseorang juga pasti ada kekerasan. Kita selalu luput dengan hal-hal tersebut, sehingga mungkin dalam cerpennya Mas Fajar ini lebih menekankan mengenai sebuah cinta tanpa adanya ungkapan atau apapun yang dihadirkan, melainkan tindakan dan praktik yang istilahnya itu digambarkan di dalam cerpen ini. Mungkin seperti itu. Oke, makasih Mas Haris atas ini ya komentarnya terkait terhadap karya dari Mas Fajar. Nah, mungkin ada lagi yang ingin berkomentar? Kalau ada, silakan, monggo. Saya izin, Mas. Iya, monggo. Baik, terima kasih sebelumnya. Ketika saya membaca novel cerpen ini, sebetulnya saya agak tersulut gitu emosinya. Tapi kan kita tetap harus membaca sebagai seorang yang berjiwa objektif seperti itu ya, Mas. Saya agak tidak terima ketika di situ terdapat kalimat wanita itu suka neko-neko gitu. Jadi kayak saya seolah berusaha buat menetralkan terlebih dahulu gitu perasaan saya yang berkecamuk terhadap kalimat tersebut gitu. Kemudian saya melanjutkan pembacaan itu dan saya berpikir bahwa benar ini hanya merupakan sudut pandang dari si tokoh aku tersebut gitu terhadap rona merah yang seolah melambangkan perempuan yang begitu terasingnya tuh karena di dunia
realita itu kita nggak bisa serta-merta berteman atau bergaul dengan sosok Rona Merah seperti itu. Jadi saya pikir benar kata Mas Arman tadi bahwa Mas Fajar seolah mewakili laki-laki gitu ya Mas ya, ketika membuat cerpen ini. Jadi saya pikir saya tidak perlu baper atau apa ya, membawa terlalu banyak perasaan saya terhadap kalimat-kalimat yang seolah benar-benar menyudutkan perempuan dalam satu sisi seperti itu Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ilma ya atas komentarnya. Ada lagi mungkin? Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin Pak Indra, gimana? Monggo. Oke. Terima kasih Adnan. Oh, menarik ya ulasan-ulasannya. Tapi ulasan artinya gini, ada banyak cara, ada banyak tema yang bisa teman-teman gali untuk sebuah kerja atau tindakan kreatif dalam menciptakan karya flash fiction ini sebagai dasar dulu untuk menulis ke prosa yang lain. Jadi memang tadi ada yang membaca cerpennya Adnan atau flash fictionnya Adnan, Ilma, terus apa? Sebentar ini. Mas Haris, terus yang terakhir Fajar. Saya share aja ya. Tapi topik kita hari ini sebenarnya saya ingin hanya sederhana topiknya, yaitu tentang judul. Mana ini dokumen. Nah, bentar ya, saya buka dulu PowerPoint. Katanya kalau ngajar itu kalau nggak pakai PowerPoint kurang. Loh, ini kok apa ini? Kok terputus tiba-tiba? Bentar. Mana ini? Bukan. Bentar. Aspek dan kita buka. Tadi temanya banyak teman-teman sekarang itu menulis itu temanya agak nyerempet-nyerempet bahaya ya. Senangnya main roller coaster tema. Tadi sudah ada tentang LGBT, terus tentang seksualitas, terus tadi juga tentang tantangan religiusitas, bagaimana seseorang menantang kepercayaannya terhadap sebuah agama, juga tentang traumatiknya. Jadi banyak, mungkin tren memang sekarang lagi ke sana ya. Nah, cuman mungkin nanti ke depan mungkin bisa pertemuan mungkin sebenarnya kalau tidak bentuknya virtual itu, kalau dulu saya sama kawan-kawan itu juga sering melakukan on the spot ya. Artinya kita menulis on the spot. Kita datang ke satu tempat, kita sama-sama menulis tentang hal tersebut. Jadi apa yang ada di tempat itu kita tulis dengan perspektifnya masing-masing, terus lantas kami diskusikan. Biasanya teknik itu digunakan untuk teman-teman yang ketika memang berusaha untuk menggali teknik menulis dan kepekaan perspektif dalam melihat objek. Di seni rupa juga sama. Di seni rupa itu ada mata kuliah menggambar on the spot. Itu biasanya mereka datang ke satu tempat, mereka menggambar bersama-sama. Setelah itu sharing bagaimana sih hasil mereka dalam penangkapan terhadap objek. Tapi untuk kali ini saya akan bicara aspek judulnya dulu. Saya tidak akan komentar masalah apakah tema LGBT itu menarik atau tidak, apakah tema tentang bahaya atau tidak. Saya tidak akan berkomentar tentang itu karena kita fokusnya pada bagaimana bisa menciptakan sebuah karya yang bisa paling tidaklah mencuri perhatian pembaca. Seperti yang pernah saya sampaikan di awal, dalam menulis sebuah karya itu tatapan mata pertama pembaca itu adalah judul.
judul ini menjadi hal yang penting bagi pembaca, apakah dia akan terus membaca atau tidak. Oleh karena itu, seorang penulis yang baik juga memperhitungkan apakah judul saya itu kira-kira bisa menarik perhatian atau tidak. Nah, membuat judul, karena memang fungsinya judul itu tidak hanya menggambarkan isi karangan, tapi juga memberi tawaran, ini loh nanti sebuah isi cerita yang akan saya sampaikan dalam cerpen saya atau dalam novel saya. Nah, hanya saja ada hal yang berbeda ketika kita menulis judul dalam bentuk karya tulis ilmiah ataupun dengan yang sastra atau karya-karya kreatif. Kalau dalam karya tulis ilmiah, judul itu pakem. Pakemnya biasanya topik, objek, topik yang diajukan, objek kajian, lantas tempat penelitian. Nah, itu sudah pakem kalau di dalam karya tulis ilmiah. Tapi kalau di dalam karya kreatif seperti prosa, itu judul itu sebenarnya tidak ada pakemnya. Hanya satu, judul itu jangan terlalu terbuka. Artinya judul itu jangan terlalu, ini loh nanti ceritanya tentang ini. Dengan detailnya. Jangan seperti itu karena itu akan menghilangkan kemisteriusan yang membuat pembaca itu akan terus tertarik dalam membaca karya itu. Karena memang judul itu gerbang pertama bagi pembaca untuk memasuki cerita. Dan yang kedua, untuk kasus prosa, oke, membuat judul itu bisa puitis, tapi jangan terlalu puitis. Mengapa kalau terlalu puitis? Justru pembaca itu untuk membaca prosa ya. Ini beda dengan pembaca puisi. Untuk membaca prosa itu biasanya dia akan enggan karena apa? Biasanya kalau terlalu puitis ada semacam asumsi di dalam pikirannya, ini nanti susah saya membacanya. Boleh puitis, misalnya beberapa judul seperti ini. Nah, ini judul-judul beberapa contoh judul cerpen yang ada di Indonesia. Laki-laki yang kawin dengan peri misalnya. Ada yang pernah baca mungkin teman-teman, laki-laki yang kawin dengan peri, punyanya Kunto Wijoyo. Ini ceritanya sederhana. Ceritanya hanya tentang seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah seorang petani, peladang lebih tepatnya. Dia suatu hari dia berjalan ke ladang dan bertemu dengan seorang perempuan cantik. Dan dia jatuh cinta, ternyata perempuan itu adalah seorang peri atau jin. Kalau kita menyebutnya jin. Kalau di barat itu dipahami sebagai peri. Nah, ceritanya hanya seperti itu. Tapi di dalamnya banyak pergulatan bagaimana stigma masyarakat tentang laki-laki yang menikahi jin, terus bagaimana pergulatan batin si tokoh ketika dia hidup dengan seorang perempuan yang ternyata dari bangsa jin. Nah, tapi di judul dia hanya memberi judul seperti ini, Kunto Wijoyo. Laki-laki yang kawin dengan peri. Ketika kita bertemu dengan judul itu paling tidak, oh ini ceritanya tentang laki-laki yang kawin dengan peri. Tapi apa yang terjadi ketika seseorang ingin menikahi seorang peri? Kalau Anda lihat judulnya memang agak puitis, tapi tidak terlalu berpuisi-puisi. Dan di situ juga kita lihat bahwa yang dimunculkan adalah bentuknya frase, bukan kalimat, bukan clause atau klausa. Jadi pembaca itu lebih, oh nanti ini ceritanya tentang peri, tapi ada sisi misterius yang tetap disembunyikan. Atau yang kedua, di bawahnya Sampan Asmara. Saya pikir sudah pada baca ya, Kunto Wijoyo yang Sampan Asmara. Sampan Asmara itu salah satu cerpen terbaik Kompas, saya lupa tahunnya. Ceritanya sederhana. Ceritanya hanya ada seorang anak muda yang berkuliah di suatu kota, tapi dia berasal dari sebuah desa, dan pada suatu hari ayahnya mengirim surat bahwa sekarang sudah saatnya anaknya menikah.
Maka jika tidak menikah, maka dia akan dijodohkan. Nah, karena si laki-laki ini sebagai seorang mahasiswa itu merasa bahwa hak untuk menikah itu adalah hak individu, dia menolak hal itu. Tapi dia celakanya tidak punya pacar. Bagaimana dia bisa menolak itu? Maka dia pergi ke satu tempat, lantas dia menyewa seorang pramunikmat. Nah, pramunikmat itu dia sewa dan diajak pulang dan diakui sebagai kekasihnya yang akan dinikahi. Nah, kebetulan di desanya itu ada tradisi apabila pernikahan itu dilakukan, dia harus menaiki sebuah sampan di sebuah danau yang bagi mereka itu sakral. Nah, suatu hari ketika dia pulang, tiba-tiba setelah beberapa hari kemudian si ayah tahu bahwa sebenarnya si perempuan yang dibawa oleh si tokoh anak muda ini bukan kekasihnya, namun ternyata dia hanya seorang pramunikmat atau seorang prostitusi. Nah, ayahnya marah, lantas dihancurkanlah si sampan itu. Nah, kalau Anda lihat judul, ketika kita bertemu judulnya Sampan Asmara itu seakan-akan ini ceritanya tentang kapal cinta, tapi ketika kita memasuki cerpen itu ternyata tidak hanya sekedar bercerita tentang betapa indahnya sebuah kapal yang dibikin dengan cinta dan menggambarkan rasa cinta seseorang pada orang yang lain atau keindahan cinta. Ternyata ceritanya tidak hanya sekedar itu, melainkan ada semacam konflik-konflik yang pada akhirnya membuat apa yang kita bayangkan dari judul itu mungkin agak sedikit tidak terduga. Kalau bahasanya sekarang semacam plot twist. Nah, juga ada judul berikutnya insomnia. Kita tahu insomnia itu adalah penyakit yang dihidap seseorang yang kesulitan tidur. Dari judulnya insomnia, paling tidak, oh ini ceritanya tentang seseorang yang kesulitan tidur. Tapi cerita ini seseorang yang bagaimana? Dialami oleh siapa? Pada peristiwa apa? Kapan? Paling tidak itu akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan kebetulan juga cerpen ini masuk ke dalam cerpen pilihan Kompas. Nah, artinya ketika kita bertemu dengan judul insomnia, banyak hal yang muncul di kepala kita yang membuat, ini pengalaman saya sebagai seorang pembaca itu, tiba-tiba ingin membaca cerpen itu. Padahal ceritanya hanya sederhana, ada seorang jompo tinggal di sebuah rumah jompo, dan setiap malam dia itu tidak bisa tidur. Dan setiap malam ketika dia tidak bisa tidur, dia itu keluar ke halaman depan, lantas setiap malam dia melihat bulan. Kebiasaan itu akhirnya memunculkan pikiran bahwa mungkin saya bisa tertidur di bulan. Dan cerita itu ditutup dengan ending dia membuat kapal terbang kertas, lantas kapal terbang kertas itu diterbangkan ke arah bulan. Nah, satu yang tidak terduga. Kenapa? Karena di dalam insomnia itu ternyata di situ diceritakan banyak hal. Kenapa si tokoh itu bisa insomnia? Ternyata dia merasa dibuang oleh keluarganya, diletakkan di rumah jompo, dan itu membuatnya terus berpikir. Juga dia merasakan kesepian, karena dia menganggap bahwa keluarganya itu suatu hari akan mengurusnya, ternyata tidak. Nah, di dalam cerpen insomnia itu hal-hal seperti itu disajikan di dalamnya. Apa yang bisa kita tarik? Judul ini sederhana, bahkan hanya satu kata, tidak terlalu puitis, tapi ketika kita bertemu dengan judul itu, kita melihat judulnya aja sudah kayaknya menarik ini. Yang berikutnya juga ada Sepotong Senja Untuk Pacarku. Saya pikir sudah pada baca ya, bagaimana ceritanya tentang ada seorang perempuan, seorang laki-laki yang jatuh cinta pada seorang perempuan, lantas dia ingin memberi kado kepada perempuan itu dengan cara memotong senja, lantas senja itu dikirimkan ke dalam
kekasihnya. Tapi ketika kita bertemu dengan Sepotong Senja Untuk Pacarku, ini memang judul yang puitis, tapi tidak terlalu puitis seperti sebuah puisi. Juga kita tahu bahwa temanya cinta, tapi tidak secara eksplisit disampaikan bahwa ini, atau tidak secara terbuka disampaikan bahwa cerpen ini cerpen tentang cinta. Tidak ada kata cinta di judul itu. Tapi kita tahu bahwa ini mungkin cerpennya tentang cinta karena ada sepotong senja untuk pacarku. Ketika kita bertemu dengan kata pacar, bayangan kita pasti, oh ini tentang cinta, tapi cinta yang bagaimana? Nah, juga yang berikutnya, ini saya bahas satu-satu dulu aja contoh-contoh ini. Juga dilarang mencintai bunga-bunga. Pasti sudah pernah baca ya, dilarang mencintai bunga-bunga oleh Kunto Wijoyo. Judulnya sederhana, dilarang mencintai bunga-bunga. Pertanyaannya, kenapa kok muncul kata-kata dilarang mencintai bunga-bunga? Ada apa? Ada kisah apa yang membuat seseorang dilarang mencintai bunga-bunga? Ternyata ceritanya itu adalah tentang seorang anak laki-laki yang suka menanam bunga dan itu dianggap tidak maskulin oleh keluarganya. Kebetulan keluarganya itu sangat menganut sistem patriarki, juga maskulinitas laki-laki. Ketika seorang laki-laki itu menyukai berbagai hal yang dilakukan oleh perempuan, maka dia dianggap tidak maskulin, dia terlalu feminin. Oleh karena itu hal yang tabu bagi keluarga itu. Maka ketika si anak laki-laki ini suka menanam bunga, dia dimarahin, diusir dari keluarganya, sampai akhirnya dia keluar dari keluarga tersebut, dia mengalami pergulatan hidup, hanya karena dia dilarang mencintai bunga-bunga. Nah, dari judul ini kita sangat tentang apa dilarang mencintai bunga-bunga? Kenapa seseorang dilarang mencintai bunga-bunga? Apa sih persoalannya? Ketika seseorang mencintai bunga itu apa salahnya? Paling tidak ketika seorang pembaca, dalam kasus ini saya bertemu dengan judul itu, ada muncul pertanyaan. Ini hal yang menarik mungkin untuk dibaca. Saya ingin tahu penjelasannya ketika si Kunto menulis dilarang mencintai bunga-bunga. Dan yang terakhir ini judul dari cerpennya Yanusa Nugroho, Dua Telinga Saya Rasanya Cukup. Ini saja. Saya membaca ini ketika kuliah dan ini di judul cerpen ini diberikan oleh seorang kawan. Sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan cerpennya Yanusa, terutama di kumpulan yang sebelumnya seperti Bulan Bugil Bulat. Bagi saya ketika saya bertemu dengan judul Bulan Bugil Bulat, ini sudah terlalu biasa. Untuk apa saya kalau bulan ya seperti itu, bulan ya sudah bulat ya sudah bugil seperti itu di langit. Tidak ada persoalan-persoalan yang lebih bagi saya. Maka saya abaikan. Sampai suatu hari seorang kawan itu memberi saya cerpen yang berjudul ini, Dua Telinga Saya Rasanya Cukup. Itu ada di kumpulan cerpennya yang Yanusa yang berjudul Menggenggam Petir. Cerpen yang lama. Nah, ketika bertemu dengan judul ini, ada satu pertanyaan bagi saya. Mengapa dia memberi judul ini, Dua Telinga Saya Rasanya Cukup? Ini kalimat yang simpel, sederhana, bukan ketika kita ditampilkan, tapi ada semacam persoalan yang ingin disampaikan. Oke, kita tahu telinga kita dua dan memang sudah cukup, tapi kenapa itu harus disampaikan? Ada peristiwa apa dengan telinga seseorang? Apa yang hendak dikisahkan? Maka saya memberanikan diri, memutuskan untuk membaca cerpen ini. Dari sekian judul ini tampak ada kemisteriusan berusaha untuk terus-menerus diungkap dari judul itu. Maka pembaca itu benar-benar merasa tertarik untuk membaca cerpen itu karena ada ruang kosong dari judul itu yang dihadapkan pada mata pembaca. Pembaca tidak akan
pertama kali dia langsung membaca isi, tentunya tidak. Tatapan pertama itu seorang pembaca pasti akan bertemu dengan judul dulu. Maka seorang penulis yang baik biasanya dia akan membuat judul-judul yang baik pula. Artinya yang baik adalah judul yang memikat. Dan judul itu seperti apa ya, kilasan yang membuat mata seseorang itu akhirnya tertarik untuk melihatnya. Nah, kita bahas sekarang cerpennya Adnan. Tadi sudah banyak komen tentang cerpennya atau flash fictionnya Adnan ini. Judulnya cerita dan bagian cerita. Sebenarnya tadinya saya ingin tahu kira-kira menurut teman-teman ketika bertemu dengan judul ini, kenapa kemarin itu saya berikan semua. Artinya harapan saya ketika dia bertemu dengan penyanyi, apa sih yang dia rasakan ketika bertemu dengan judul ini. Nah, ini sebenarnya agak subjektif juga, bahwa dan bagi seorang penulis tidak persoalan dia subjektif, karena dia memang harus subjektif. Seorang penulis itu harus berpihak pada satu hal. Jika dia tidak berpihak, maka tulisannya tidak akan memperjuangkan apa-apa dan narasinya juga tidak akan menyampaikan apa-apa. Perkara nanti publik itu sepakat atau tidak itu urusan lain. Tapi seorang penulis harus berpihak agar apa? Agar apa yang dia sampaikan itu jelas. Agar cerita yang hendak dia sampaikan itu jelas, dan agar tokoh yang dibangun dan peristiwa-peristiwa yang ada di dalamnya itu juga memiliki kejelasan. Jika seorang pengarang itu terlalu objektif, biasanya dia akan mengaburkan banyak hal. Itu yang pertama. Yang kedua juga, seorang penulis ya tidak usah normatif. Kalau karena dia harus berpihak, maka hilangkan normativitas publik. Ya apa yang menurut dia benar, itu yang dia sampaikan. Makanya kalau katanya seorang penulis, kalau di Indonesia itu Budi Dharma pernah mengatakan bahwa seorang penulis itu adalah seseorang yang keras kepala. Kenapa keras kepala? Karena dia akan menyampaikan apa yang menurut dia baik dan benar. Tidak peduli apakah itu bertentangan dengan norma atau tidak, itu bukan persoalan. Nah, tapi dalam teknis juga mungkin seorang penulis juga harus berpikir bagaimana menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada publik agar bisa dibaca. Seperti tadi judul. Nah, kalau kembali ke Adnan, ini sebenarnya ceritanya menarik. Sederhana tapi menarik. Ceritanya tentang adanya semacam traumatik ya yang ada di keluarga itu. Seperti ini saya bacakan sedikit ya. Di dalam rumah ini kami melingkar bersama untuk mencari kehangatan karena keheningan dan hujan terus tumbuh dengan deras di luar jendela. Ayah seringkali mencemaskan bahwa bahaya di luar rumah pada musim hujan adalah hal yang sangat menyeramkan bagi anak-anak kecil seperti kami. Raksasa dan hantu-hantu bertebaran. Kami mendengarkan itu semua dengan rasa takut yang berlebihan. Kadang-kadang rasa penasaran kami bangkit secara tidak sadar. Tangan dan kepala kami berlarian menuju pintu ataupun jendela. Di sana sangat gelap, dingin, dan seperti menarik-narik kami. Tidak, ayah tidak akan marah kepada rasa ingin tahu anak-anak mungil dan lucu ini. Setelahnya, tidak ada yang tahu nasib mereka. Ayah melipat kami ke dalam buku. Kau ketakutan dan menutup kepala dengan bantal juga selimut. Takut seandainya kau menjadi bagian itu. Lalu menangis dan menyesali setelah tahu akhir cerita sesungguhnya di masa lalu. Ada semacam traumatik yang muncul setiap kali hujan itu turun. Tapi ketika kita bertemu dengan cerita dan bagian cerita, itu seakan-akan oke, cerita dan bagian cerita ini terus mau apa? Dan ketika dibaca pada tataran pertama, mungkin bisa kita cari hal yang mewakili isi tapi tetap menarik. Misalnya, misalnya apa ya?
hujan yang tabu, atau ayah melipat kami ke dalam buku. Saya pikir itu lebih bisa membuat seorang pembaca itu, oh, ini ayah melipat kami dalam buku, apa maksudnya? Jadi ada sisi misterius yang ditampilkan ke judul yang membuat akhirnya pembaca itu ingin terus menikmati. Pada awalnya saya tidak terlalu tertarik ketika membaca ini cerita dan bagian cerita. Oke, so what? Kalau kata anak sekarang ya. Tapi mungkin kalau judulnya agak diubah sedikit menjadi sesuatu yang memang menggambarkan cerita, tapi ada memberikan sisi misterius. Misalnya seperti tadi, hujan dalam lipatan buku, atau anak-anak dalam lipatan buku. Atau bahkan mungkin diambil dari kalimat pertama, misalnya kesulitan di dalam rumah ini, kami melingkar bersama untuk mencari kehangatan. Mungkin lebih bisa membuat, oh ini ada apa? Apakah ini cerita ini tentang anak-anak yang miskin, hidup di dalam rumah gubuk, ataukah yang ada semacam kekerasan rumah tangga di dalamnya, atau anak-anak yang berada di panti asuhan. Jadi ada semacam kemisteriusan yang ditawarkan yang membuat pembaca itu akan mencari kalimat pertama setelah itu dari cerpen itu atau flash fiction itu. Maka judul itu menjadi pintu pertama. Kalau judulnya cerita dan bagian cerita, bahasa saya sebagai pembaca ya hanya akan menangkap, oke, ya sudah, itu saja. Mungkin saya akan membaca cerpen aja yang berikutnya. Mungkin itu yang saya rasakan ketika saya membaca cerpennya Adnan ini. Padahal cerita di dalamnya menarik. Akan sangat sayang apabila sebuah karya itu isinya menarik, tapi judulnya kurang bisa menarik perhatian pembaca. Juga cerpen yang ini, Cinta Seorang Wanita. Ketika saya melihat judul ini, saya langsung tahu bahwa oke, ini ceritanya tentang cinta seorang gadis remaja. Nah, pembaca dengan usia seperti saya mungkin akhirnya tidak tertarik untuk membacanya. Kenapa? Ya sudah, ini cerita tentang gadis remaja. Padahal bagi seorang penulis, memang dia punya segmen-segmen tertentu, tapi ada baiknya dia juga membuat semacam, ya sudah, ini mungkin cerita remaja, tapi bagaimana juga bisa membuat para pembacanya tidak hanya seorang remaja. Tentunya seorang penulis juga ingin meraih pembaca yang sangat luas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana isi itu dimunculkan di dalam judul lagi-lagi, tapi tidak terlalu membuat pembaca itu tahu isinya, tapi menebak-nebak isinya. Kalau judulnya Cinta Seorang Wanita, itu saya sebagai pembaca, saya langsung menebak bahwa ceritanya tentang seorang gadis remaja. Akhirnya ada semacam, oke, terus kenapa? Dan itu bagi saya, untuk beberapa pembaca yang berusia seperti saya ya, akhirnya ya sudah biasa, tidak menarik perhatian saya. Tapi sebenarnya ceritanya ini menarik. Apalagi di situ ada nasi goreng yang sebenarnya kalau menurut saya bisa menjadi simpul bagi, ada dua hal sebenarnya, nasi goreng dan bangun pagi. Dua hal ini menarik untuk diangkat menjadi bagian dari judul, karena ini merupakan simbolisasi. Seandainya misalnya ini nasi goreng untuk nasi goreng buat laki-lakiku. Orang kan, oh ini asik ini tentang nasi goreng, bagaimana simbolisasi nasi goreng itu dimunculkan. Kenapa dia memberikan nasi goreng ini pada seorang laki-laki? Siapa yang memberikan? Apakah perempuan pada laki-laki? Kalau itu ternyata laki-laki memberikan kepada laki-laki, betapa mencengangkannya cerita itu. Jadi ketika Anda, ini ceritanya sederhana tentang bagaimana seseorang ingin memberikan nasi goreng itu sebagai simbolisasi rasa sayang. Tapi ketika itu judulnya Cinta Seorang Wanita, pembaca sudah tahu ini temanya cinta. Bagi pembaca yang tidak terlalu suka dengan tema cinta, akhirnya dia akan pergi dari cerpen tersebut.
mungkin ini tips saja ya, dan ini hasil apresiasi saya, jadi mungkin kita bisa berdebat tentang itu. Atau judulnya mungkin dimulai dari tantangan bangun pagi mungkin, atau langsung diambil dari kalimat pertamanya, hari ini aku bersungguh-sungguh bangun pagi misalnya. Oh, kenapa si tokoh itu kok harus bangun pagi? Ada peristiwa apa yang ingin diceritakan? Ada apa dengan keinginan seseorang yang bangun pagi? Akhirnya pembaca itu akan, nah ini menarik mungkin ceritanya. Kalau dia tidak bangun pagi, mungkin hari akan kiamat. Sebelum saya membacanya, mungkin seperti itu. Dan yang ketiga, menanti Sayap Jibril. Ini hampir sama kasusnya dengan Cinta Seorang Manusia, menanti Sayap Jibril. Ceritanya asik. Tema yang diangkat sensitif juga. Hanya saja ketika saya bertemu dengan judul menanti Sayap Jibril, oke, ini paling ceritanya tentang seorang yang mencari religiusitas. Ternyata memang di dalamnya seperti itu. Mungkin ada baiknya Anda memberi gambaran, tapi berikan saja gambaran. Dan gambaran itu semacam impresi atau sketsa saja. Jangan terlalu gambaran yang real, yang bisa membuat pembaca itu menangkap, dan akhirnya sudah, ini cerita tentang ini. Jadi mungkin kalau saya sebagai penulisnya, saya mungkin akan menulis judulnya mungkin seperti ini. Sayap Jibril misalnya. Atau diberi judul keinginan bertemu Jibril. Sederhana, tapi kenapa ada seseorang ingin bertemu dengan Jibril? Apa menariknya bertemu dengan Jibril dibanding bertemu dengan Maudy Ayunda misalnya, atau ingin bertemu dengan Raisa misalnya? Apa lebih menarik dari bertemu dengan Jibril dibanding bertemu dengan hal-hal seperti itu? Atau mungkin yang cewek ketika membaca itu cerpen ini mungkin menanti Sayap Jibril, oke. Tapi mungkin kalau judulnya keinginan bertemu Jibril, mungkin yang pembaca perempuan, apa sih menariknya ketemu Jibril? Lebih menarik mungkin ketemu dengan Iqbal Koboy Junior atau apa. Dan akhirnya membuat dia menuntaskan bacaannya. Artinya lagi-lagi memang tidak ada tips utama ketika Anda membuat judul. Judul memang harus mencerminkan isi, tapi bukan berarti judul itu harus dibuat sedemikian kaku. Berikan gambaran-gambaran saja, semacam sketsa dari isi yang bisa membuat pembaca itu akhirnya ingin mengetahui lebih jelas apa sebenarnya yang ada di dalam cerpen itu, atau flash fiction itu, atau novel itu. Nah, maka dalam membuat judul itu sebenarnya harus judul itu sangat penting, dan beda memang karakteristik judul prosa dengan judul puisi. Karakteristiknya kalau puisi biasanya ya dia bisa mengambil dari kalimat pertama ataupun agak sangat abstrak. Tapi kalau di prosa meskipun abstrak dia harus memiliki kaitan dengan isi. Nah, ini yang seperti dicontoh tadi, misalnya cerpennya Sony yang berjudul Insomnia. Insomnia itu sesuatu yang konseptual, yang abstrak, tapi ada kaitannya dengan tematik dan isi cerita. Itu untuk judul. Yang berikutnya, aspek kalimat pembuka. Untuk beberapa teman-teman sudah menarik ya membuka cerpennya, seperti yang tadi. Cerpennya siapa? Adnan, cerpennya Ilma, itu saya pikir sudah menarik. Tapi ini hanya untuk perbandingan. Ini ada cerpen Dua Telinga Saya, karya Yanusa Nugroho. Dia mengatakan bahwa di kalimat pembukanya itu dia mengatakan seperti ini. Semuanya kini tak terasa aneh lagi. Memang itu semua terjadi dalam dunia sadar saya, bukan halusinasi ataupun yang lainnya. Ketika kita bertemu ini, ketika dia mengatakan semuanya kini tak terasa aneh lagi, berarti cerita ini akan mengangkat sesuatu yang tadinya aneh dan sekarang sudah menjadi biasa bagi si tokoh. Dan kalau dikoneksikan dengan atau direlasikan dengan judul,
dua telinga saya rasanya cukup. Mungkin ceritanya tentang telinga ya telinga si tokoh yang tadinya aneh tapi sekarang tidak. Kenapa? Dia tiba-tiba merasakan itu. Maka pembaca mungkin akan melanjutkan pada kalimat berikutnya. Dan kalimat ini menjadi kalimat pembuka itu kalau menurut Nirwan Dewanto, juga Anton Chekhov, yang mengatakan bahwa kalimat pembuka dalam sebuah cerpen atau flash fiction itu sangat memiliki sejarah. Artinya dia sangat penting bagi cerita yang hendak dia sampaikan. Juga ini contoh yang lain. Mana ini? Oh, ini aspek judul. Ini contohnya dua tengkorak kepala. Kalau Anda baca pembukaannya, ada dua tengkorak kepala yang sampai saat ini masih membuat aku harus menghela napas dalam-dalam. Di situ dia membiarkan ada peristiwa dua tengkorak kepala. Oke. Nah, ini menarik. Kenapa kok si tokoh ini tiba-tiba berhadapan dengan itu dan dia merasakan hal yang begitu sesak di dadanya. Nah, ini yang akhirnya membuat pembaca mungkin akan melanjutkan teksnya ke dalam kalimat-kalimat berikutnya. Nah, di dalam teori bahasa itu tidak seperti lukisan yang kita bisa melihat objek itu secara serempak. Di dalam teks yang memuat bahasa seperti karya sastra, pembacaan itu selalu mengikuti alur. Kita akan mengikuti alur penulisan. Maka ada urutan kronologis yang selalu mengaitkan mata kita pada teks. Maka ketika kita bertemu dengan sebuah cerpen, kita tidak akan langsung membaca paragraf keempat, kelima. Pastinya mata kita akan menuju pada judul dulu, jika itu pada satu bidang, lantas penulisnya, lantas kita beralih ke kanan untuk melihat kalimat atau kata pertama apa yang ada di dalam teks itu. Memang itu yang terjadi setiap kali kita bertemu dengan bahasa. Maka di dalam membaca karya sastra, seseorang juga pasti akan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu, judul dan kalimat pertama itu menjadi aspek yang sangat perlu diperhatikan, apapun ceritanya. Sesensitif apapun tema yang dihadapkan. Tema itu setelah pembacaan kesekian baru akan ditemukan. Tapi persoalannya adalah, apakah pembaca mau membaca kesekian kali? Kita hari ini memang membaca karena ada tuntutan, tapi bagaimana jika kita dibebaskan dengan banyak pilihan karya? Mana dari karya itu yang akan dibaca? Dan ketika karya Anda disandingkan dengan banyak karya, pertarungannya adalah bagaimana karya Anda itu bisa tiba-tiba mencuri pandangan pembaca. Oleh karena itu, buat judul yang tidak langsung mengerucut pada tema, tapi hanya memberikan kilasan-kilasan. Dan juga misalnya hilangkanlah seperti kata-kata kalau di dalam prosa ya, ada baiknya carilah objek-objek yang memang di dalam cerita itu menjadi mengangkat simbolisasi tertentu. Itu akan ada baiknya. Oke, mungkin ada tanggapan dari kawan-kawan. Nanti ini saya share ke Mbak Ica PowerPoint-nya. Oke, silakan, mungkin ada tanggapan. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberi tanggapan? Saya ingin bertanya, Pak. Oke. Siapa dulu nih? Saya dulu ya, Pak. Saya ingin bertanya Pak Indra terkait judul ya. Sebenarnya ini juga pengalaman saya menulis ya. Kadang-kadang saya ini dalam menulis cerpen itu judul itu selalu di belakang gitu Pak. Jadi kadang saya menulis tema terus isinya dulu, terus habis itu judul yang saya tentukan. Nah, saya bingungnya itu apakah di dalam penulisan cerpen ini judul dulu yang ditampilkan, setelah itu baru isi, atau isi dulu setelah itu judul. Sebenarnya yang paling mudah itu yang seperti apa Pak untuk istilahnya itu membuat konsepsi awal dalam cerita tersebut gitu. Mungkin seperti itu.
Oke, ini gimana? Langsung saya jawab atau gimana? Ya nggak apa-apa Pak Indra, mungkin langsung dijawab. Oke. Judul dulu atau tema dan isi? Mana dulu? Atau tema dan isi mana yang lebih baik? Sebenarnya itu ya. Nulis itu kan nggak ada pakem ya. Kita harus nulis judul dulu, baru tema, atau menentukan tema dulu, baru. Tapi yang jelas biasanya seorang penulis itu punya satu hal yang ingin dikisahkan. Ya terserah mau berangkat dari mana dulu. Mungkin di satu karya dia bisa mengangkat judul dulu. Budi Dharma misalnya. Budi Dharma itu ketika menulis cerpennya, dia tidak menulis judul dulu, ataupun dia tidak menetapkan tema dulu. Tapi dia menetapkan tokoh. Tokoh dulu yang dia tetapkan. Tokohnya itu karakteristiknya seperti ini. Lantas setelah itu dia mencari peristiwa. Artinya bagaimana jika tokoh itu ditempatkan pada situasi tertentu. Baru dari hal itu dia meramu sebuah cerita dan memunculkan, nah dari ramuan itu dia memunculkan tema, mengerucut pada satu tema, dan akhirnya mengerucut pada judul. Oleh karena itu kalau kita lihat, kita baca cerpen-cerpen Budi Dharma, itu biasanya lebih banyak pada nama tokoh dibanding peristiwa yang tidak disampaikan. Memang ada yang dari peristiwa yang ingin disampaikan, misalnya Kecap nomor 1, ada yang pernah baca itu? Kecap nomor 1 itu ceritanya sederhana, tentang ada seorang ada sebuah keluarga yang baru saja kehilangan bayi dan mereka tahlilan, mengundang tetangga, dan ternyata di dalam tahlilan itu tetangganya itu saling menyombongkan anak mereka, dan itu membuat si keluarga yang menyelenggarakan tahlilan itu sedih karena dia baru kehilangan bayinya, sedangkan orang-orang yang diundang untuk datang ke tahlilan atau tetangganya yang diundang ke tahlilan justru menyombongkan keberhasilan anak mereka masing-masing. Nah, ini kan sesuatu yang kontras. Tapi Budi Dharma menetapkan itu dari tokohnya dulu. Di banyak cerita Budi Dharma selalu bermula dari karakteristik tokoh. Dia selalu bertanya bagaimana jika tokoh ini ditempatkan pada satu peristiwa. Baru setelah itu judul dan tema dan judul dia munculkan. Tapi ada juga yang dari judul. Beberapa cerpenis kita juga ada yang dari judul, dari tema. Misalnya Iwan Simatupang. Iwan Simatupang itu senang sekali berhadapan dengan psikologis manusia, maka dia selalu menetapkan tema. Temanya yang berkaitan dengan bagaimana pergulatan psikologi manusia. Dia selalu menganggap bahwa manusia itu absurd, dunia itu ada sebuah spirit nihilitas yang muncul, maka tema menjadi hal yang penting bagi dirinya. Oleh karena itu tokoh itu kalau Anda baca cerpen-cerpennya atau novelnya Iwan Simatupang misalnya, dia tidak terlalu menetapkan nama tokoh yang spesifik. Dia selalu menggunakan nama tokoh kita. Nah, ini ya selera saja sebenarnya bagi seorang penulis. Dia mau mana ya dulu? Hanya saja dia harus benar-benar jujur. Artinya jika dia kesulitan untuk menetapkan judul dulu, ya sudah, judulnya di akhir saja. Tidak apa-apa. Tidak akan disalahkan oleh seorang penulis yang lain kok. Karena menulis itu kan sebenarnya tidak ada pakemnya. Ya, keterampilan itu muncul karena dia sudah terbiasa. Dan setiap penulis memiliki karakteristik masing-masing dalam tindak penciptaannya. Ya, it's okay aja. Tapi yang penting dia jujur. Kalau memang kesulitan judul di awal, ya sudah, tema, buat saja kisahnya, baru judul di akhir. Tapi jika itu yang muncul pertama judul, ya tidak apa-apa. Judul dulu, baru Anda tetapkan temanya, baru Anda kisahkan apa yang muncul dari tema tersebut.
Kalau itu menurut saya seperti itu. Karena memang pengalaman saya menulis dan beberapa kawan juga melakukan hal seperti itu. Jadi yang penting jujur saja. Jika tema dulu ya sudah. Karena kalau dipaksa misalnya, saya punya ide judulnya ini. Ketika saya harus menulis, oh tidak boleh kalau karena menulis itu pakemnya harus tema dulu, baru kerangka, baru judul. Itu nanti justru karyanya akan muncul kaku dan sangat terpaksa. Dan pembaca akan membaca ada semacam kekakuan-kekakuan yang muncul di dalamnya, dan itu membuat pembaca mungkin akan sangat lelah ya. Oleh karena itu, jujur saja jika memang dalam proses kreatif itu harus judul dulu, ya sudah. Anda buat judul dulu aja. Tapi jika judul itu tidak ditemukan di awal, baru di akhir proses penulisan, ya tidak apa-apa. Gitu. Gitu ya mungkin jawabannya. Baik, Pak. Nah, kayak gitu Mas Haris. Saya juga mungkin ini Pak, apa? Kalau nulis ya nulis dulu Pak, karena Pak nggak kepikiran judul, nggak kepikiran tema. Jadi ketika udah selesai, baru saya obrak-abrik dari apa tema apa yang bisa diangkat dari yang saya tulis, terus baru ngasih judul. Kayak gitu mungkin kadang Pak. Ya, Jadi nulis dulu, baru. Ya enggak apa-apa. Beberapa kawan di UNER yang sekarang jadi penulis juga melakukan kerja yang sama. Seperti yang pernah saya ceritakan, misalnya SJI, itu dulu juga dia senang sekali membawa buku. Jadi termasuk Sony juga seperti itu. Jadi dia tidak langsung menulis, saya ingin menulis dengan tema ini. Lantas dia menulis saja, tidak. Biasanya dia mengawali dengan jalan, terus tiba-tiba dia menemukan kalimat, menemukan paragraf, menemukan objek. Lantas dari catatan itu dia baca kembali, lantas dia tenun. Kira-kira ini yang menarik mana dari apa yang sudah dia temukan. Ketika jam menulis itu tiba-tiba muncul. Karena untuk beberapa penulis itu memang ada yang moody ya, artinya dia muncul karena mood. Jadi ketika mood itu muncul, dia buka kembali catatannya, dan catatan itu menjadi semacam stimulan untuk dia menuliskan karya prosanya. Kalau puisi mungkin akan lebih berbeda ya, mungkin kalau puisi kalau stimulan dia bisa langsung menulis, tapi kalau prosa itu yang dicari atau yang berusaha dituju oleh penulis itu kan bukan perasaan, tapi logika pada awalnya. Baru setelah itu dia bisa merasakan dari apa yang dia ceritakan. Artinya jika cerita itu tidak logis, seperti kalau kita nonton beberapa karya di TV kita, FTV misalnya, penonton mungkin akan malas untuk meneruskan, akhirnya tidak bisa merasakan. Kenapa kok misalnya drama Korea itu, beberapa drama Korea ya, itu bisa menimbulkan emosi, perasaan mungkin karena memang kalau kita amati cerita Korea itu alurnya memang lebih kausalitas, sebab akibat motif ketika tokoh melakukan satu hal itu benar-benar terbangun dengan baik. Nah, ketika itu muncul, ya perasaan bisa ikut. Tapi yang pertama ditangkap dalam narasi itu adalah apakah narasi itu logis atau tidak. Oleh karena itu, kalau puisi mungkin tidak masalah Anda menulis automatic writing ya. Kalau teman-teman yang menganut surrealis itu biasanya dia menulis automatic writing, jadi tidak diedit, dia menulis selesai, ya sudah, itu karyanya. Tapi karena memang kalau dalam puisi itu dimungkinkan, karena yang dicari adalah impresi yang memunculkan perasaan. Logika itu tidak masuk akal, tidak apa-apa. Tapi kalau di dalam prosa itu tidak bisa dilakukan, karena prosa berkaitan dengan logika bercerita. Alur itu ditata dengan sebab akibat. Maka ketika motif-motif itu tidak berkaitan, maka pembaca jelas akan kehilangan ketertarikannya untuk membaca, kehilangan cerita yang hendak disampaikan, dan berikutnya dia tidak akan bisa merasakan apa-apa dari cerita itu. Maka ya tidak apa-apa Anda tulis dulu, baru Anda tenun kemudian. Sesuai dengan apa yang Anda ingin tuliskan pada saat itu. Begitu.
Tapi lagi-lagi judul harus diingat, judul tidak boleh yang terlalu membuka pembaca bagi tebakan yang sangat terbuka. Kalau teman-teman itu ngomongnya gini, judul itu buat yang sedikit misterius. Dengan misterius itu seperti kalau kebetulan laki-laki ya, ini maaf saya bukan gender bias, ketika itu mungkin teman-teman itu karena banyak laki-lakinya yang menulis, jadi buat judul itu seperti perempuan yang jual mahal. Biasanya dia akan justru menarik bagi seorang laki-laki. Mungkin itu juga bagi perempuan ya, buatlah judul yang seperti laki-laki yang misterius. Biasanya itu akan membuat seorang perempuan itu tertarik dengan dirinya. Mungkin seperti itu. Kalau terlalu terbuka, sudah selesai kayak gitu. Oke, siap-siap Pak Indra. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya, satu lagi nih, karena sudah 14.58. Ada yang bertanya lagi atau mungkin Mas Haris menanggapi? Monggo. Kalau nggak ada, mungkin ini lanjut, Pak. Jadi ya Pak, kadang-kadang saya nulis itu misal melihat sesuatu atau dari membaca, Pak. Membaca yang ada di depan saya atau enggak membaca buku. Biasanya suka melihat gambar-gambar menarik dari puisi, akhirnya saya jadiin naskah drama atau prosa. Kalau seperti itu mungkin, Pak. Kalau itu sih sumber ide ya. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa bahan menulis sebuah karya sastra itu banyak, boleh Anda dari lukisan. Kalau di puisi banyak ya, yang dari lukisan tiba-tiba menjadi sebuah puisi. Kalau di Indonesia ada Gunawan Muhammad yang pernah melakukan itu, Mas Huri pernah melakukan itu juga. Dari cerpen menjadi naskah drama itu banyak sekali yang pernah melakukan. Ya tidak apa-apa. Hanya persoalannya juga Anda harus benar-benar jujur terhadap apa yang Anda terima, impresi apa yang Anda terima dari karya itu. Dan juga usahakan karena ini kita topiknya tentang judul, ya lagi-lagi hati-hati dengan judulnya. Apakah judulnya itu nanti benar-benar menarik atau tidak, misalnya. Nah, ini sangat penting karena lagi-lagi ada perbedaan antara berbagai jenis karya seni ya. Kayak seperti tadi lukisan, kalau lukisan kita akan bertemu dengan gambar itu secara serempak, maka impresi yang muncul ya sudah, oh itu gambarnya, tidak ada alur. Kalau di dalam sastra, apapun bentuknya pasti ada alur, dan itu membuat pembaca itu akan melihat secara berurutan. Kalau dalam konteks prosa, pembaca itu pasti akan bertemu dengan judul dulu, lantas kalimat pertama itu apa? Itu tantangannya. 2 gerbang itu yang harus dilalui oleh pembaca untuk pertama kali bisa menikmati cerita. Kalau di dalam teori sastra itu namanya pembacaan heroistik ya. Masih ingat ya? Teman-teman yang kuliah sastra mungkin masih ingat heroistik. Nah, pembacaan pertama itu kita akan bertemu dulu dengan judul. Maka hati-hati ketika membuat judul, jangan terlalu terbuka, juga jangan terlalu abstrak. Kalau puisi it's okay, tapi untuk prosa jangan. Anda bisa mengambil dari benda yang ada atau benda yang ada di dalam cerpen itu yang memunculkan simbol, atau dari sebenarnya obsesi si tokoh itu apa, itu bisa dijadikan judul, atau peristiwa apa yang sangat urgent di dalam cerpen itu yang bisa dijadikan judul. Biasanya itu akan membuat pembaca lebih tertarik daripada Anda membuat sebuah judul yang konseptual. Dan buat yang unik. Nah, keunikan itu yang biasanya membuat pembaca aneh ini, apa ini maksudnya? Dan kalau pakem untuk menulis judul tidak seperti karya tulis ilmiah yang ada pakemnya ya, kalau di karya sastra
sepengetahuan saya sampai dengan hari ini tidak ada. Mungkin itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Indra atas materinya mungkin pada hari ini. Nah, karena ini sudah 15.02 ya, jadi mungkin kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi mungkin kalaupun ada pertanyaan, silahkan nanti langsung saja lewat grup. Nanti disampaikan secara langsung, atau enggak mungkin nanti ada diskusi di grup seperti biasa ya. Kemarin ada tulisannya Mbak Vita kan, kita ngobrolin tulisan Mbak Vita di grup gitu. Nah, jadi mungkin bakal berlanjut lagi, ataupun mungkin Pak Indra nanti bisa melewat Ica ingin memberikan sebuah tugas untuk pertemuan selanjutnya juga, monggo gitu. Untuk hari ini, untuk minggu depan belum ada, kita bahas yang cerpen yang berikutnya aja ya. Masih ada berapa cerpen? 3 cerpen ini kalau nggak salah. Satu berbahasa Inggris. Oke, terima kasih Pak Indra. Mungkin kita cukupkan ya pada hari ini. Kita banyak hal ya yang kita dapat terkait masalah pemilihan judul dan pembuka. Nah, jadi katanya judul itu dibuat secara misterius lah, jangan terlalu bisa dibaca secara langsung gitu. Dan juga jangan terlalu puitis Pak ya. Ya. Berbahaya. Nah, ya, Mbak Sarah tulisannya menyusul nanti ya. Oke, nah mungkin Ica, ayo ini sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, kita foto bersama. Jadi monggo yang berkenan, silahkan menyalakan kameranya. Mbak Ica mungkin, monggo bisa dipimpin. Oke, ini semuanya nggak ada lagi yang nyalain kameranya. Mas Fajar mungkin, Mbak Ahlul, Mbak Sarah, nggak ada lagi. Oke, kalau nggak ada lagi lihat kamera semuanya, 1, 2, 3. Udah? Oke, terima kasih ya mungkin kepada Pak Indra, pada teman-teman yang telah hadir pada pertemuan pada kali ini. Dan kita akan bertemu lagi di hari Minggu di jam yang sama 13.00. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Pak Indra atas pemaparan materi pada kelas penulisan prosa pada hari ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, sampurasun, semoga dalam keadaan sehat kawan-kawan semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Sama-sama. Makasih Mbak Indra, makasih Mbak Nisa, Pak Mas Adnan. Dadah. Dadah. Dadah.